Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Akib, Sarjana Terapan Kesehatan Magister Biomedik. Saya merupakan peserta Latsar CPNS 2024 angkatan 18 gelombang kedua kelompok 2. Baik, yang saya akan bahas pada kali ini yang merupakan salah satu tugas individu saya, yaitu mengenai pembelajaran yang sudah saya lakukan pada hari ini, yaitu dengan tema manajemen ASN dan juga Smart ASN. Nah, untuk yang pertama kita akan bahas terkait dengan undang-undang. Di sini terdapat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Nah, kita ketahui bahwa undang-undang ini yaitu peraturan yang mengatur sebagai aspek terkait manajemen kepegawaian di Indonesia dan ada beberapa pokok utama mengenai manajemen ASN. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan beberapa ringkasan dari 3 pokok aturan utama yang terkait pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, yaitu yang pertama, perekrutan dan pengembangan ASN. Nah, itu beberapa pokok aturan yang terkait. Nah, kita bahas nih. Yang pertama itu perekrutan. Nah, untuk perekrutan ini, undang-undang ini mengatur tentang proses perekrutan ASN dengan prinsip meritokrasi. Nah, yaitu meritokrasi itu yaitu seleksi harus berdasarkan kemampuan dan juga kualifikasi kandidat tanpa adanya diskriminasi tentunya. Nah, CPNS 2024 ini juga berdasarkan dari undang-undang ini seperti itu. Nah, untuk seleksi yang ini, perekrutan ASN ini harus dilakukan melalui seleksi yang transparansi dan akuntabel untuk memastikan bahwa hanya calon yang terbaik yang diterima. Yang kedua, dari perekrutan dan pengembangan ASN yaitu ada pengembangan karir, yaitu undang-undang ini menekankan pentingnya pengembangan potensi ASN melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. ASN juga diberikan kesempatan untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan keterampilan. Nah, itu. Terus yang terakhir dari perekrutan dan pengembangan ASN itu ada penilaian kinerja tentunya. Dari kinerja ASN ini dinilai secara berkala dengan menggunakan sistem penilaian yang objektif tentunya dan berbasis hasil. Nah, penilaian dari kinerja ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas kerja ASN serta memberikan dasar untuk pengembangan karir dan juga promosi. Nah, itulah tadi yang pertama. Untuk pokok yang kedua dari aturan yang tertuang dalam undang-undang tersebut mengenai manajemen ASN, itu yang kedua, peraturan hak dan kewajiban ASN. Nah, tentunya kami seorang ASN pun juga memiliki hak dan kewajiban, teman-teman. Sudah diatur dalam undang-undang tersebut. Nah, yang pertama, hak ASN. Undang-undang ini menjamin hak-hak dasar ASN termasuk hak atas upah yang wajar, tunjangan, dan juga fasilitas yang sesuai dengan jabatan mereka. ASN juga ini memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi mereka. Nah, dari hak ada kewajiban juga dari ASN, yaitu ASN wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh integrasi dan profesionalisme. Dan kami juga harus mematuhi peraturan-peraturan perundangan yang berlaku serta kode etik ASN paling penting tentunya teman-teman untuk menjaga reputasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan. Terus yang ketiga dari peraturan hak dan kewajiban ASN itu ada pelanggaran dan sanksi. Maka dari itu dari hak yang sudah kita dapatkan, kewajiban yang sudah kita tunaikan, ada pelanggaran dan sanksi juga yang diatur. Nah, ini mengatur tentang mekanisme sanksi bagi ASN yang melanggar peraturan atau kode etik. Nah, pelanggaran berat dapat dikenakan sanksi disiplin mulai dari teguran hingga pemecatan, yang paling ngeri ya teman-teman, untuk tergantung pada jenis dan berat pelanggarannya tentunya. Terus yang ketiga ini ada kesejahteraan dan perlindungan ASN. Nah, terbagi menjadi 3 juga nih. Yang pertama, kesejahteraan ASN ini itu undang-undang mengatur berbagai aspek kesejahteraan ASN. Tentunya kami sebagai ASN pun juga akan mendapatkan, alhamdulillah kita mendapatkan kesejahteraan ASN, dan juga itu akan termasuk jaminan sosial.
kesehatan dan juga pensiun teman-teman. Lumayan ya. Makanya dari teman-teman sekalian pun juga berbondong-bondong nih menjadi PNS. Nah, dari kesejahteraan ASN ini, pemerintah juga bertanggung jawab untuk memastikan bahwa ASN itu mendapat perlindungan yang memadai terkait dengan kesejahteraan fisik dan juga finansial mereka. Terus yang kedua, ada perlindungan kerja. Untuk ASN mendapatkan perlindungan hukum dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka. Nah, undang-undang ini memastikan bahwa ASN tidak dapat dipecat dan secara sembarangan dan memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum jika menghadapi masalah terkait dengan pekerjaannya tentunya. Terus yang terakhir ini ada fasilitas dan dukungan. Undang-undang ini juga mencakup pengaturan tentang fasilitas dan dukungan yang diperlukan oleh ASN dan untuk melaksanakan tugas mereka dengan efektif tentunya. Dan ini juga termasuk akses ke alat kerja, lingkungan kerja yang aman, dan dukungan administrasi yang memadai. Nah, dari kesimpulan dari undang-undang tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 itu bertujuan meningkatkan kualitas dan profesionalisme ASN melalui berbagai aturan yang mendukung pengelolaan yang baik, perlindungan hak, dan juga pengembangan karir teman-teman. Nah, saya akan jelaskan sedikit terkait dengan Smart ASN. Tentunya dari Smart ASN ini kita melihat bahwa adanya pembelajaran literasi digital, adanya indikator penyusunan peta jalannya literasi digital, ada beberapa indikator tentunya. Dan untuk implementasi jangan lupa dari literasi digital itu apa saja. Nah, itu ada digital skill, digital culture, digital ethic, digital safety tentunya. Dan juga etika bermedia digital. Kita sebagai ASN pun juga harusnya, ini untuk tugas seluruh masyarakat Indonesia sih sebenarnya, tapi untuk ASN itu sudah diatur bahwa etika bermedia sosial atau media digital itu harus ditekankan. Nah, itu bagaimana kita bercakap bermedia digital, aman bermedia digital, budaya bermedia digital, teman-teman. Jadi itu yang perlu diterapkan seperti itu. Oke, jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan pembelajaran untuk hari ini. Terima kasih untuk teman-teman. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.